Apakah akhirnya terungkap seberapa penting karakter Chopper akhirnya ketika bertemu dengan Biblo? Dan apakah mungkin juga terdapat kemampuan unik dari Gear 5 Luffy, yaitu dia tidak bisa mati? Nah, guys, di sini kali ini kita akan review One Piece untuk chapter baru di chapter 1191 yang wah, ini bukankah lagi akhir-akhir ini One Piece sering banget libur, dimana minggu lalu libur dari majalahnya dan dikatakan juga minggu depan One Piece kembali libur, tetapi emang libur dari jadwal Oda yang libur. Aduh, ini One Piece kapan tamatnya kalau libur mulu seperti ini? Tapi ya udahlah, kita cuma pembaca, jadi cuma bisa menikmati apa yang mereka sajikan saja. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena udah tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, di mana judul untuk chapter kali ini adalah Loki is here ya. Anjay, ini judulnya langsung banget nyebutinnya seperti itu, yang kayak orang-orang yang sering nulis I was here, yang Rian was here, yang aduh siapa coba yang sering nulis kayak gitu di tembok-tembok WC. Tapi oke lah, kita langsung masuk ke isi chapternya. Di mana chapter pun lanjutan dari sebelumnya, di mana Imo nih yang dihajar oleh Gaban dan Luffy pun melihat Gaban kehilangan sebelah tangannya. Karena di sini Luffy berusaha sekuat tenaga untuk nyamperin ke lokasi dari Gaban yang terkapar. Yang menariknya bahkan di sini kita lihat sendiri ya, gimana luka Luffy yang sangat-sangat parah sekali sampai dia pun berjalan aja sangat sulit. Makanya ada beberapa bagian hal menarik yang Luffy katakan di satu chapter ini yang bahkan jadi kalimat pembuka di chapter ini. Luffy sendiri pun berkata, kok aku masih hidup saja ya? Dan dia pun melanjutkan, jika saya berubah ke wujud normal, itu akan menjadi sangat buruk. Ya makanya bukankah luar biasa sekali Luffy masih bisa hidup setelah tertusuk dua pedang luar biasa, yang bahkan ini adalah pedang Imo dan bukan pedang biasa. Karena bukankah yang menusuk pertama adalah pedang jiwa yang bahkan tanaman saja hawa hidupnya habis, dan yang kedua mirip lah kayak pedang penghancur efek magma nih. Kita lihat juga ketika Imo menusukkannya kepada Luffy, yang kita lihat sebelumnya bahkan pohon pun sampai hancur, tapi di sini Luffy menerimanya dengan tubuhnya bahkan di dadanya, yang bukankah itu luar biasa Luffy masih hidup setelah mengenai dua pedang yang sangat-sangat luar biasa dari karakter Imo ini. Yang lagi-lagi bukankah sangat pas sekali kenapa Luffy pun berkata, bagaimana aku masih bisa hidup? Nah, apakah mungkin Luffy di mode nikah atau Gear 5 ini dapat dikatakan kalau dia tidak bisa mati? Yang mungkin aneh, tapi bukankah ini pernah juga terjadi beberapa waktu terakhir dari karakter Luffy ini? Makanya bukankah Luffy juga yang bilang kalau dia berubah ke normal maka bisa berbahaya, karena dalam kata lain Luffy akan mati kalau kembali ke wujud normalnya. Karena coba inget nih, terkait awal pertama kali Luffy membangkitkan Gear 5-nya dulu di Wano Kuni, bukankah pada saat itu adalah momen ketika Luffy mati setelah dihajar oleh Kaido? Ya benar, di review chapter saat itu pun yang saya masih sangat ingat banget untuk chapternya 1044, yang itu salah satu chapter luar biasa dari Oda Sensei, di mana chapter itu Oda memberikan sound effect yang sangat clear sekali kalau detak jantung Luffy mulai menghilang, alias dalam kata lain Luffy benar-benar sudah mati setelah digeprek oleh Kaido. Namun justru itulah yang men-trigger munculnya Nika dari Luffy dan membuat suara detak jantung yang berbeda, alias detak jantung Nikanya. Maka lagi-lagi kalau kita lihat juga dengan kata-kata Luffy di satu chapter ini, apakah mungkin semuanya saling terhubung dan saling nyambung kalau Luffy atau Gear 5-nya tidak bisa mati? Yang bukankah juga seperti itu? Ini sangat wadaw banget. Yang apa itu juga ada hubungan dengan mungkin nih pikirannya atau imajinasinya untuk terus hidup, seperti mungkin di sini Luffy bisa sedikit sembuh yang dari kemampuan yang sebelumnya dia berkata ayo sembuh, yang apakah mungkin dari imajinasinya akhirnya ke tubuhnya tidak mati-mati? Yang bukankah ini menarik? Tapi oke, kita lanjut dulu untuk bahas isi chapternya. Di mana Luffy pun sudah sampai ke lokasi Gaban, dan lucunya di sini Gaban yang masih hidup dan tergeletak, dia pun hanya bilang sialan, dia masih punya lengan. Aduh, ini si kakek-kakek masih bisa-bisanya bercanda dalam kondisi seperti itu. Dan benar juga kan, seperti yang kita bahas di review dari chapter lalu, yang sebenarnya saya melihat dari banyaknya reviewer di channel-channel lain yang masih banyak ke-skip untuk bagian ini, di mana chapter lalu kita berkata kalau Gaban masih di Sunward dan dia tentu saja masih hidup. Karena jelas nih, pertama yang jatuh itu adalah Imo karena Gaban memotong dahan Elbaf yang diinjaki oleh Imo, dan yang kedua dia hanya kecapean saja mengeluarkan haki sekuat itu di usia setua itu, plus juga lengannya yang kita lihat sebelumnya kalau dia terkena Honebami, makanya lengan kirinya akhirnya sampai putus seperti itu. Maka tentu saja di sini dia masih hidup dan bahkan bisa bercanda, yang juga kita katakan di sebelumnya kalau karakter Gaban seperti tidak mati karena dia pastinya masih berada di Sunward dan cuma kecapean saja. Luffy pun di sini menjawab, maaf, kau
menerima serangan itu untukku. Dan Gaban pun menjawab, jangan bodoh, aku tidak mungkin melakukan itu untuk sosok yang sangat mengecewakan seperti dirimu. Aku bertarung untuk negeri Elbaf yang aduh ini lagi-lagi si kakek tuir masih aja punya rasa hormat yang tua, hormat, boomer yang siapa nih yang kayak gitu. Oke, lanjut. Gaban pun berkata, kalau tidak mungkin aku akan membiarkannya berakhir seperti ini. Dan Luffy yang benar-benar full berdarah pun dia pun nanya, kakek, dia sebenarnya apa? Dan Gaban pun menjawab kalau wujud sebenarnya adalah sebuah rahasia besar, tetapi kalau aku mendeskripsikannya, maka simpelnya dia adalah seorang dewa. Ya benar di sini sambil ngomong Gaban pun masih cukup sehat ya karena dia bisa mengikat lengannya sendiri dengan perban yang dengan giginya diikat agar darahnya tidak keluar secara terus-menerus. Dan di sini pula kita diperlihatkan keadaan di Underworld di mana monster-monster raksasa Elbaf yang ada di bawah menuju ke lokasi Imu yang terdampar di Gunung Elbaf Underworld yang sangat besar itu. Tetapi di sini pun Imu mengeluarkan haus hakinya agar monster-monster itu tidak mendekat dan terlihat kalau mereka semua dalam keadaan pingsan langsung. Dan Imu pun berkata, kru dari Raja Bajak Laut, ternyata para bocah-bocah God Valley itu tidak kusangka akan menjadi sebuah gangguan. Aku seharusnya turun langsung menghadapi mereka bersama Rox dahulu. Yang lagi-lagi bukankah di sini terlihat kalau Imu kasarnya benar-benar terluka dari serangan Gaban, atau dalam kata lain serangan dari Gaban ini benar-benar masuk ke tubuh dari karakter Imo. Namun yang gilanya adalah ternyata Imo masih punya wujud lain dan dia pun berubah ke wujud tersebut sambil kembali terbang ke atas. Sebelum kita membahas wujud dari Imo, kita akan berpindah dulu ke perpustakaan yang menurut saya ini adalah bagian yang salah satu cukup penting juga di chapter ini. Dimana sebelumnya Chopper dipanggil oleh Robin dan benar saja alasan Robin memanggil Chopper karena ternyata Saul lah yang memintanya untuk berbicara dengan Biblo. Karena Saul merasa dia seperti berusaha memberitahu kita tentang sesuatu dan Chopper menjawab, benarkah aku melihat dia sebagai seseorang yang pendiam. Dan benar saja di situ Biblo langsung ngomong banyak banget yang bawel banget. Yang tentu saja Chopper pasti kaget dong karena lah kok tahu-tahu dia ngomong dan bahkan langsung banyak. Yang lagi-lagi tetapi ya ala-ala udahlah. Kita masih belum diketahui kalau Biblo ngomong apa yang aduh ini sepertinya sangat penting sekali. Dimana di prediksi kita sebelumnya ada kemungkinan ya Biblo ini tahu berapa hal tentang musuh yang sekarang ada di Elbaf yaitu Imu dan mungkin dengan para Gasnak dan lain-lainnya. Yang sebenarnya kalau ada paralel nih dari sesama burung, apakah teori Imu burung beo itu akan serupa di mana Biblo juga adalah seorang burung? Yang udah nonton belum? Teorinya kalau belum bisa nonton cek di kartu di atas kanan ini. Tetapi pasti ya sangat penting sekali sepertinya apa yang akan Biblo katakan kepada Chopper. Dan seperti biasa juga sebelum itu pasti kita langsung dilempar lagi ke hal lain dan kita kembali ke Imo. Yang ternyata dia sudah sampai ke Luffy dan Gaban yang tentu saja mereka berdua sangat kaget karena aura Imo benar-benar sangat luar biasa yang bisa mereka rasakan juga. Dan lagi-lagi di sini yang sangat wadaw sekali adalah wujud Imo yang wah, ini sangat-sangat epic dan menyeramkan sekali. Dimana tanduknya pun bertambah menjadi 4 ya. Dimana 2 yang depan awal seperti Oni biasa, tetapi muncul lagi 2 di belakangnya yang mirip seperti tanduk dari iblis. Serta juga seluruh lengannya jadi berwarna hitam, dimana mata kiri yang sebelumnya tertutup ternyata tidak ada apa-apa. Karena kita melihat jelas di sini ya, kalau kedua matanya ya normal-normal saja. Bahkan halo hitam yang ada di belakang pun pindah ke bagian bawah tubuhnya. Dan juga di kedua lengannya terdapat halo hitam yang masing-masing di kedua lengannya ini, yang bukankah ini sangat-sangat menarik sekali. Dan bahkan kita pun diperlihatkan ya tato dari Imu yang menyerupai tato dari para Gasnak, yang apakah mungkin inilah tato untuk mereka-mereka yang memiliki kontrak yang paling tinggi. Tetapi bukankah kalau ternyata Imu juga punya tato kontrak, yang berarti ada orang lain yang memberikan kontrak kepada Imu, yang apakah Imu bukanlah sosok tertinggi lagi, yang apakah mungkin ada karakter lain yang lebih tinggi lagi dari Imu yang aduh ini kalau kayak gini nggak akan beres-beres. Juga yang menariknya 3 tengkorak yang tadinya ada di celana Imu pun berpindah ke bagian dadanya. Plus yang menarik adalah dia sekarang punya jenggot yang sangat menarik di bagian sini. Yang bentukannya bukankah menurut saya sangat-sangat mirip sekali dengan Baphomet atau mungkin iblis yang menyerupai God atau mungkin kambing yang bukankah ini sangat menarik sekali? Dimana di sini pun Imu berkata bisa selamat dari Honebamiku atau pedang Bone Eater yang kita lihat sebelumnya, dan kau hanya kehilangan sebuah lengan saja. Itu adalah hal yang sangat luar biasa, yang bahkan Imu pun memuji Gaban kalau dia hanya kehilangan sebelah lengannya doang. Dan di sini pun Gaban berkata hal yang sama. Hey, itu adalah kata-kataku. Kau bisa selamat dari serangan tersebut saja sudah merusak rekorku. Ya walau aku sendiri sudah tidak punya lengan untuk memberimu tepukan tangan, yang lagi-lagi Gaban masih bisa
saja bercanda. Imo pun berkata lagi, serangan selanjutnya tidak akan meninggalkan bekas sama sekali untukmu. Ternyata Gaban yang sebelumnya banyak karakter yang mengejek karena apaan kru dari Raja Bajak Laut lemah banget bisa kehilangan sebelah lengannya. Ternyata di sini Imo pun bahkan memujinya luar biasa karena cuma kehilangan sebelah lengan, kalau bahkan mungkin sepertinya dia bisa kehilangan semuanya, seperti kata-kata dari Imo. Yang baik lagi, inilah kru dari sang Raja Bajak Laut. Luffy pun cuma kaget dan bilang, apakah itu adalah dirinya? Dia benar-benar berubah. Gaban pun berkata, "Hei, dengar topi jerami, bawa semua krumu dan pergi dari negeri Elbaf." Luffy pun berteriak dan berkata, "Tidak mungkin, aku akan melakukan itu." Dan Gaban pun menjawab lagi, "Kau tidak ada bedanya saat ini dengan mayat, kau tidak bisa melakukan apa-apa." Dan Luffy pun berkata hal yang sama kepada Gaban, "Bagaimana kau bisa bertarung dalam kondisi seperti itu?" Dan Imo pun dia mengeluarkan kembali nih Honebami atau Bone Eater-nya ke arah Gaban, di mana Gaban pula dia bersiap untuk menahannya karena kita melihat ada efek haki luar biasa yang keluar dari kapaknya. Dan Luffy bahkan hanya memintanya untuk lari karena pasti Luffy tahu Gaban tidak bisa menghentikan semua hal tersebut. Namun terima kasih kepada Hajrudin yang tiba-tiba lari datang dan mengeluarkan salah satu serangan terkuatnya yang bernama Gungnir, di mana Gungnir ini memiliki arti ya semacam tombak Elbaf lah. Salah satu tonjokan luar biasa yang memang dimiliki oleh Hajrudin ini. Dan luar biasanya tonjokan tersebut benar-benar tepat mengenai tubuh Imo, yang sebenarnya tonjokan dari Hajrudin ini atau Gungnir adalah salah satu one hell of attack untuk ditahan oleh manusia biasa, karena ternyata ya serangan tersebut membuat Imo bahkan terpental sangat jauh dan menabrak pohon adat. Tetapi balik lagi yang kita omongin Imo yang pasti tidak akan terlalu berdampak. Dan yang gila dari Imo adalah dia benar-benar sangat quick thinking sekali. Di saat itu dia pun mengeluarkan omen-omen kecil untuk menyerang balik Hajrudin dengan apinya. Namun yang baik lagi, Hajrudin pun dia cukup cepat juga ya, bisa menghindarinya dengan tameng kecil yang dia miliki, yang akhirnya tameng tersebut harus hancur berkeping-keping, yang bukankah berarti tamengnya kuat, tapi omennya juga sama kuatnya. Hajrudin pun panik ketika melihat Hiasan alias Gaban. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau kehilangan sebelah lengan. Di sini pun Gaban berterima kasih atas bantuan Hajrudin, tetapi dia pun melanjutkan, kalau orang tersebut tidak bisa mati alias immortal, aku tidak melihat kemungkinan kalau kita akan menang melawan dirinya. Jadi pastikan kau bawa Luffy si topi jerami untuk keluar dari negeri ini. Yang bukankah lucu banget nih si kakek boomer, dimana sebelumnya dia bilang kalau dia ngelakuin itu bukan untuk melindungi Luffy, tapi di sini dia ngotot banget nyuruh Luffy untuk segera kabur dari Elbaf dan intinya agar dia tetap hidup. Tapi untuk kali ini memang dia sudah tahu jawabannya seperti yang dikatakan di chapter lalu, kalau itu adalah impian dari kaptennya. Makanya Gaban pun akhirnya melakukan apa yang kasarnya impian dari kaptennya alias Roger tersebut. Yang namun tentu saja Luffy pasti nggak akan terima lah, karena dia pun bilang, "Hei, kau tidak usah ikut-ikutan, aku tidak akan lari." Gaban yang lagi-lagi sangat kesal, dia pun bilang, "Hei, dengarkan aku, apa yang bisa kau lakukan dengan luka-luka itu?" Luffy pun menjawab, "Aku akan sembuh sekarang." Gaban pun menjawab, "Hei, itu gila." Luffy pun menjawab lagi, "Aku sudah makan banyak, maka hal tersebut bisa saja terjadi." Dan dijawab lagi oleh Gaban, "Logika dari mana coba hal tersebut?" Bukankah ini sangat lucu tetapi sangat nyambung juga nih seperti yang tadi kita bahas di bagian awal video, terutama terkait Gear 5 Luffy nih yang nggak bisa mati, karena mungkin nih masih ada hal lain yang belum Oda spill kepada kita, terutama tentang kekuatan dari nikahnya Luffy. Entah mungkin masalah sembuh sementara, recovery, atau gimana, kita masih belum tahu. Yang bahkan saat ini pun kita bisa masih bilang kalau semua kekuatan Luffy dalam kata lain tidak masuk akal. Tetapi bahkan di sini pun Oda berkata langsung melalui Gaban kalau hal tersebut sangat tidak logis, tidak masuk akal. Tetapi bukankah biasanya karena kita belum dijelaskan detail logisnya aja bagaimana, yang bukankah seperti yang sering kita katakan kalau One Piece memang tidak masuk akal, tetapi akal bisa masuk, yang berarti beberapa hal yang ada di dalamnya sebenarnya bisa dilihat menggunakan nalar atau logika. Yang kita memang masih belum di-spill aja oleh Oda bagaimana kemampuan atau cara kerja dari Gear 5 Luffy ini. Dan di momen itu pula Imo kembali muncul, namun Hajrudin menahannya menggunakan tubuhnya. Gaban pun berkata, "Hei Hajrudin, mundur, hiduplah untuk bertarung lagi lain waktu." Dan Hajrudin pun menjawab, "Hiasan, Elbaf tidak akan tunduk karena pejuang sejati selalu siap untuk mati dalam pertarungan." Gaban yang lagi-lagi sangat kesal pun dia memarahi semua bocah-bocah ini. Dengar bodoh, Elbaf akan jatuh karena kematianmu." Hajrudin pun menjawab, "Tidak apa-apa jika aku mati karena Loki ada di sini." Dan itulah yang jadi judul chapter ini, yaitu Loki is here, yang bukankah mantap sekali. Karena tepat pada saat itu tiba-tiba Loki pun sudah berlari nih dari belakang dan menuju ke lokasi mereka sambil berkata kata-kata yang bagus, brother. Yang sebelum dia selesai ngomong brother, yang sepertinya Loki pun cukup jijik yang akhirnya tidak melanjutkan. Yang bahkan Hajrudin pun kaget karena melihat, lah
ada adiknya Loki di belakang, padahal dia berkata yang sangat-sangat romantis tentang adiknya tersebut. Yang di sini pun Luffy sudah kembali bangkit nih dan siap menyerang. Yang gawat cuma bisa bingung, ini bocah-bocah seenaknya dan gimana juga Luffy bisa tiba-tiba sembuh lagi. Nah, tapi faktanya di sini mereka bertiga mengeluarkan combo serangan sovereign nih yang lagi-lagi bukan Hakoku tetapi dikatakan di sini adalah Gokoku atau Tri General. Untuk Luffy nggak tahu ya dia pakai Gomu-Gomu Cannon atau apa yang kita udah lama nggak ngeliat, tapi tentu saja Imo pun sudah siap untuk menerima serangan dari ketiga orang-orang serangan luar biasa ini. Dan chapter pun berakhir di sana. Nah, jadi kira-kira apakah Imo akan selesai dengan serangan mereka-mereka ini? Yang tentu saja lah jawabannya sudah pasti tidak. Tapi kira-kira squad apa ya satu serangan dari combo orang bertiga ini? Karena bukankah sebelumnya terakhir kita lihat adalah double dari Kaido dan Big Mom yang satu saja itu sangat-sangat luar biasa. Tetapi sekarang adalah Luffy di Gear 5-nya, Loki yang udah jelas dah kemampuan Loki sangat luar biasa, dan Hajrudin pun dia bukanlah seorang Elbaf atau mungkin raksasa biasa karena dia pun pasti sangat kuat. Jadi tiga-tiganya sebenarnya kemampuannya sangat luar biasa yang tetapi baik lagi kita ngomongin Imo, jadi ya sepertinya pasti akan ditahan dengan mudah. Namun mungkin nih yang jadi cukup banyak concern di komen dan bahkan saya melihat banyak di forum-forum dan thread segala macam terkait kemampuan Imo, dan akhirnya banyak yang merasa kalau One Piece mah sekarang udah bukan cerita bajak laut lagi bang, sekarang udah aneh banget cerita One Piece, bahkan mungkin bisa jadi ada alien hal segala macam yang wah ini sudah aneh-aneh banget. Yang sejujurnya saya sendiri pun cukup setuju dengan beberapa narasi yang muncul seperti itu. Karena bukankah momen-momen ketika musuh mau kalah, dia pun berubah bentuk jadi jauh lebih kuat, yang udah kayak Bleach sih. Dimana lawan Aizen lalu juga Yahweh yang ini semuanya biasanya makin kuat berubah yang jadi sebenarnya makin membosankan. Tetapi menurut saya untuk One Piece sendiri ya sebenarnya nggak banyak sih karakter yang seperti itu. Karena bukankah ketika melawan Kaido pun nggak ada perubahan-perubahan yang sama seperti Imo kali ini. Cuma ya lagi-lagi bukankah itu adalah sebuah konteks yang berbeda. Karena sebenarnya menurut saya sendiri kalau kalian sadar, One Piece itu sebenarnya udah bukan cerita pure bajak laut setelah kita memasuki arc dari Water 7 atau mungkin tambahannya adalah arc dari NES Lobby. Ya benar, di mana lawan utama mereka di sana bukan lagi bajak laut seperti sebelumnya, melainkan pemerintah dunia yang bukankah pemerintah dunia dengan angkatan laut, mereka ini memiliki konotasi kasarnya baik di dunia yang seharusnya seperti apa. Tetapi di flashback dari Robin dan di arc NES Lobby kita melihat sepertinya ada hal yang sangat dalam atau mungkin rahasia luar biasa yang terdapat dari pemerintah dunia. Karena bukankah Void Century pun pertama kali kita ketahui di arc dari Water 7 tersebut. Jadi sebenarnya salah satu menurut saya yang menjadi game changer dari cerita One Piece adalah di arc Water 7 tersebut. Ya walau memang sih butuh waktu sangat lama sekali, pada akhirnya Oda benar-benar mengungkap apa yang terjadi dan ada di pemerintah dunia tersebut. Karena jangan lupa karakter Imo aja baru Oda munculkan di chapter 900 awal dan sekarang udah 1100-an bahkan mau 1200. Ya tapi kira-kira menurut kalian gimana nih tentang kemampuan iblis yang mungkin bisa jadi alien, dewa seperti kata-kata dari Gabat terkait Imo ini? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan mungkin bagian menarik adalah apakah satu-satunya cara untuk mengalahkan Imo yang sepertinya dari batas waktu juga kita nggak tahu nih, karena bukankah awal kita lihat kalau Imo terluka yang nggak mungkin ada batas waktu dia bisa berada di dunia bawah, tapi bahkan Imo saat ini masih bisa berubah ke wujudnya yang jauh lebih kuat lagi. Yang apakah mungkin kuncinya nanti terdapat pada Biblo yang akhirnya akan membongkar nih sesuatu kepada Chopper? Apakah ternyata taunya Chopper adalah Forest God yang udah sering kita bahas juga berkali-kali di channel Devil Nom ini? Mungkin kalau kalian udah ada yang nonton video All God yang sebelum satu video ini, di situ saya membahas kalau Forest God terutama yang dibahas dalam kitab Harley, dikatakan di situ dia adalah sosok yang kasarnya dapat menjinakkan iblis, yang bukankah ini sangat cocok sekali dengan karakter Chopper kita, dimana ketika Chopper menggaplok nih Dominator versi Imo, di situ iblisnya langsung keluar dengan mudah. Yang apakah mungkin Biblo yang kasarnya mungkin sudah hidup sangat lama sekali dan bahkan dia pun menjaga perpustakaan yang mungkin dia tahu tentang isi-isinya, dia pun akhirnya memberitahu kepada Chopper kalau mereka adalah iblis dan kau bisa menghentikan iblis tersebut. Yang apakah Chopper menjadi kunci nih untuk bisa mengalahkan Imo dan para iblis-iblis gods snack lain-lain yang wah ini kira-kira bakal dibawa kemana? Karena balik lagi kalau seperti itu, ya lagi-lagi karakter Usopp kita sangat-sangat tidak berguna. Setelah lama sekali mungkin terakhir saya melihat Usopp berguna itu ketika di Dressrosa saja, gitu pun sudah lama banget. Tapi oke lah, kita akan nilai dulu untuk satu chapter ini, dimana akan saya kasih nilai 9 dari skala 10. Dimana ya efek libur plus Luffy yang masih beban banget nih, kita belum melihat kemampuan luar biasa dari Luffy, tetapi yang menarik hanyalah perubahan atau wujud dari Imo yang baru saja. Yang menurut kalian berapa? Coba tuliskan pendapat kalian
kalian di kolom komentar di bawah. Nah jadi oke lah, itu aja untuk satu video kali ini. Dan sebelumnya saya mau berterima kasih juga nih buat kalian para nakama players yang udah join membership seperti orang-orang dari sini, dan terima kasih karena nama kalian sudah mendapatkan badges dan bahkan mendapatkan emoji yang lucu. Kalau kalian juga ingin support dan mendapatkan emoji lucu, bisa join membership cuma goceng alias 5.000 doang. Nah kali itu aja video kali ini. Like aja kalian suka, dislike jangan lupa suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue udah film pamit and I'll see you guys next time.